Menjaga kemuliaan diri. Saudaraku, hidup mulia menjadi harapan bagi sebagian mayoritas orang. Mereka rela melakukan apa saja demi memiliki kemuliaan. Ada yang berusaha keras meraih kekuasaan dan kedudukan meskipun dengan keculasan dan kecurangan. Ada yang menumpuk banyak harta meskipun dengan korupsi. Ada pula yang menyematkan gelar akademiknya meskipun dengan memalsukan ijazah demi dipandang mulia. Jika kemuliaan seseorang ditentukan dari hal tersebut, maka Firaun, Karun, dan Hawan adalah orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, padahal mereka adalah orang yang tercela. Kalaulah manusia itu mulia karena kekuasaan, maka Firaun jauh lebih mulia. Kalau manusia lebih mulia dari harta, maka Karun sampai saat ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalau orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas dari Hawan. Saudaraku, dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang. 1. Mampu menyembunyikan kemiskinan. Imam Syafi'i berkata, menyembunyikan kemiskinan sampai orang-orang mengira dirinya adalah orang yang kaya. Seseorang yang mulia ialah mampu menyembunyikan kemiskinannya. Sehingga orang di sekitarnya menyangka dia adalah orang berada, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kehormatannya dan juga agar tidak merepotkan orang lain. 2. Mampu menyembunyikan kemarahan. Imam Syafi'i juga berkata, menyembunyikan kemarahan hingga orang menduga dirinya rela atau tidak marah. Tanda kemuliaan seseorang kedua ialah mampu menyembunyikan kemarahannya. Sehingga orang di sekitarnya menganggap dia rida, dan tidak ada kemarahan sedikit pun ketika sedang menghadapi sesuatu yang tidak disenangi. Hal ini sebagai upaya meminimalisasi konflik, dan munculnya prasangka buruk dari orang lain terhadap diri sendiri. 3. Menyembunyikan kesulitan. Imam Syafi'i juga berkata, menyembunyikan kesulitan sampai orang menduga dirinya orang yang selalu senang. Ciri ketiga ialah mampu menyembunyikan kesulitan dan kesusahannya. Sehingga orang di sekitarnya menyangka, bahwa dia orang yang penuh kenikmatan dan kecukupan. Memang menjadi mulia adalah keinginan setiap manusia, namun tidak setiap manusia mau memahami tentang hakikat kemuliaan dan menempuh jalan kemuliaan. Saudaraku, di sisi lain, kemuliaan seorang hamba terletak pada ketaatannya menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuatan seorang muslim terletak pada rasa tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa konahnya, berkecukupannya, terletak pada keistiqomahannya berdoa memohon semua hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Keselamatannya, terletak pada baiknya kualitas salat yang ditunaikan. Bagusnya kesudahan, terletak pada ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kelapangan dada atau kebahagiaannya, terletak pada patuh dan baktinya kepada orang tua, silaturahmi, dan berbuat baik kepada makhluk. Ketenangan hatinya, terletak pada zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha pemberi nikmat. Keteraturan dan keistiqomahan mereka, terletak pada ketaatan menjalankan syariah dan meninggalkan yang diharamkan, seraya menyerahkan semua perkara kepada Sang Pencipta yang maha mengatur, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tidak menunda dan bermalasan. Sebaliknya, kerugian serta kehinaan seorang hamba, terletak pada kecondongan dan kecintaannya kepada dunia secara berlebihan, lupa terhadap kehidupan akhirat, serta berpaling dan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Yunus 7-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang dosa. Quran Surat Sajadah 22. Saudaraku, sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan banyak pelajaran pada kisah umat-umat terdahulu. Allah Azza wa Jalla telah memberi mereka umur panjang, mengalirkan sungai-sungai buat mereka, memberi kemampuan sehingga bisa membangun istana, mereka diberi kekuatan fisik, pendengaran, dan penglihatan. Allah Azza wa Jalla kokohkan mereka di muka bumi, dan memudahkan bagi mereka segala sebab, akan tetapi semua itu tidak bermanfaat bagi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. Quran Surat Al-Ahqaf 26. Ketahuilah, bahwa semua kebaikan terkumpul pada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak akan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, tidak akan masuk surga, dan tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan menghamba dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjaga kemuliaan diri untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Menjaga kehormatan dan harga diri menurut Islam. Menjaga kehormatan dan harga diri menurut Islam. Jamaluddin mengatakan bahwa, di dalam ajaran Islam, ada tiga kata, yang secara makna saling melengkapi dalam mewujudkan harga diri seseorang, yakni, izah kemuliaan diri, muruah menjaga kehormatan diri, dan ifah menahan diri. Ketiga kata tersebut, saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Izah juga berarti, keagungan, kehormatan dan kekuatan. Jika kita sering mendengar kata izul, itu betapa mulianya Islam bagi kehidupan manusia. Izah harus ada dalam hati setiap orang, yang didapat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, yakni takwa. Sebagaimana firman Allah. Di dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 14, Inna akramakum, indallahi atqakum, artinya, sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, ujarnya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Fastabikul khairat, ainama takunu ya'ti bikumullahu jamian. Artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya, ungkapnya. Yang kedua muruah. Muruah adalah menjaga tingkah laku, hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama, mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodai diri kita. Ini masalah kehormatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan. Sahih Al-Bukhari, nomor 1427 lanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, kata Jamaluddin tentang ifah. Ifah merupakan keutamaan yang dimiliki manusia, ketika ia mampu mengendalikan syahwat dengan akal sehatnya. Dari sifat, ifah inilah lahir akhlak-akhlak mulia, seperti sabar, qanaah, adil, jujur, dermawan, santun, dan perilaku terpuji lainnya. Ifah itu terbagi dua, yaitu menahan dan menjaga diri dari syahwat kemaluan dan menahan diri dari syahwat perut. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 33, Wal yastafifilazina layajiduna nikahan hatta ayufniyahumulahu min fatlih. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kemudian ia menambahkan sabda Nabi Muhammad SAW, Ya masyara syababi manistata aminkumul ba'ata fal yatazawaj, fenahu agadulil basyari, wa ahsanul lil farji, wa man lem yastati, fa'alaihi bisawmi, fenahu lahu wijaun. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum puasa karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hari Mutafakun, alaih. Di dalam surat Al-Araf ayat 31, disebutkan, Wakulu wasrabu walatusrifu, innahu la yuhibul musrifin. Artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, sambungnya. Oleh sebab itu, mari pelihara diri kita, keluarga kita, dengan mengamalkan ketiga makna tersebut, agar kita selamat dan terhindar dari azab Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Tahrim, ayat 6, Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum naraw wa kuduhana asu wal hijaratu, alaiha malaikatun gilazun shida'adul la yasunallaha ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, pungkasnya. Sumber, penulis, Der. Laode Yadi, Kemenak Kap. Muna, editor, Waliullah. S. I.P.